Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang rencana selanjutnya untuk hubungan kalian dalam waktu dekat, apa yang akan dia lakukan. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa rencana selanjutnya yang akan dia lakukan untuk hubungan kalian dalam waktu dekat ini? Dianya siapa? Kita cari dulu ya. Oke, kamu dengan dia ini punya karmic relationship. Masih cinta tapi memang harus melepaskan gitu ya. Terus itu juga ada rasa amarah di sini yang bergejolak, dan itu ada pemicunya ya kenapa dia marah sama kamu. Terus itu kalau aku lihat juga hubungan kalian ini kayak cuman sekilas-sekilas gitu loh, sebentar-sebentar ya, sebentar datang terus nanti pergi lagi ya, ngeghosting lagi, menghindar lagi, seperti itu. Jadi ada pemicunya nih ya, walaupun orang ini cinta sama kamu tapi dia apa ya, selalu meninggalkan kamu kayak gitu energinya. Terus itu juga, oke, orang ini tuh sepertinya ingin bertemu dengan kamu dan berbincang-bincang mengenai momen-momen yang pernah kalian miliki. Terus itu juga dia seperti ingin mengenang-mengenang atau membicarakan sesuatu ya, kopi santai gitu ya. Kalau lihat pertemuan ngobrol-ngobrol santai dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia pengen menikmati momen-momen bersama kamu nanti ketika kalian bertemu. Terus itu juga aku lihat di sini dia berharap kamu masih menyambut dirinya, masih menyambut cinta dia. Terus itu aku lihat di sini energinya kuat ya, dia pengen ketemuan sama kamu, dan dia berharap kamu masih mau membuka hatimu untuk dia. Dan dia berharap kamu dan dia masih mau untuk bisa bersama ya, kamu masih mau bersama dia. Dan kalau aku lihat juga di sini dia pengen punya hubungan yang sempurna dengan kamu. Hubungan yang sempurna menurut kalian itu beda-beda ya, sesuai perspektif. Tapi intinya di sini dia pengen ada penyatuan, itu udah menurut dia sempurna gitu. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya sempurnanya seperti apa tergantung perspektif dari kalian berdua. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini tuh sejujurnya sangat ketergantungan, kecanduan banget sama kamu. Bahkan sebenarnya sejujurnya orang ini tuh sangat terobsesi banget sama kamu, bahwa gini, dia tuh udah berpikir bahwa kamu itu milik dia gitu ya. Saking obsesinya orang ini. Entah ini ditunjukkan oleh dia secara gamblang atau mungkin dia kayak menunjukkan bahwa ya apa ya, dia kayak intinya dia kayak nggak menunjukkan ataupun dia menunjukkan. Intinya di benak dia sangat terobsesi sama kamu. Terus itu dia kecanduan banget sama kamu. Terus dia merasa bahwa kamu adalah miliknya, seperti itu. Terus itu juga ada energi pemblokiran nih, tapi ya aku lihat mungkin saat ini kalian tidak ada komunikasi, atau mungkin kalian saat ini di ghosting, atau kalian sudah berpisah ya, bercerai atau putus seperti itu. Karena ada suatu pengekangan nih ya, entah ini memang pengekangannya dari kalian sendiri secara dari di dalam hubungan kalian sendiri ya, maksudnya kamu atau dia yang melakukan pengekangan terhadap sesuatu, entah itu prinsip atau sesuatu lah ya gitu, atau mungkin di luar hubungan kalian bisa jadi ada pengekangan dari keluarga, orang tua ya, atau situasi yang membuat
kalian akhirnya ini harus break dulu, harus jeda dulu, harus berpisah dulu gitu. Tapi sejujurnya kalau aku lihat di sini ada kisses ya, berarti orang ini memang sangat mencintaimu benar-benar ya, mencintaimu tanpa syarat. Dan aku lihat di sini kayak dia ingin ada take and give dengan kamu ya, memberi dan menerima kasih sayang. Karena aku lihat di sini memang dia sangat jatuh cinta banget sama kamu sejujurnya. Walaupun kamu melihat dia kayak cuek gitu ya, kayak nggak ngebutuhin kamu, tapi karena gini, orang ini tuh merasa bahwa kamu udah menjadi miliknya, jadi makanya dia di sini ngerasa aduh nggak usah deh, kayaknya terlalu memperlihatkan kamu itu miliknya gitu loh ya, karena entah situasi atau memang kamunya juga menerima dia terus ya, sehingga dia merasa oke, kamu milikku, jadi walaupun aku tidak menunjukkan bucinnya aku ke kamu, kamu akan terus balik lagi kok ke aku gitu ya. Intinya seperti itu, dia berpikiran kamu miliknya, jadi nggak perlu sampai ditunjukkan ke khalayak ramai atau ke publik bahwa kamu adalah miliknya gitu. Dia beranggapan ya kamu udah miliknya gitu aja ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada deception, memang energi orang ini tuh masih manipulatif ya, bisa ini kamu, bisa ini dia, bisa ternyata kalian berdua yang sama-sama manipulatif ya, sama-sama menipu diri, sama-sama ya itu tadi, misalkan dia kayak dia sebenarnya cinta banget sama kamu nih ya, tanpa syarat bahkan kan cintanya, cuman dia kayak pura-pura nggak butuh kamu, sering nyuekin kamu, padahal sebenarnya dia sayang banget, cinta banget sama kamu. Terus itu ada sesuatu yang ingin dia lakukan ke kamu untuk menunjukkan bahwa betapa dia cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Dan kalau aku lihat juga di sini ada trust, dia masih yakin bahwa akan ada situasi di mana kalian bisa dipersatukan lagi, dan dia berharap juga kamu masih percaya bahwa kita bisa bersama lagi gitu ya. Dia berharap kamu masih punya keyakinan untuk bisa nanti ke depannya bersama dia gitu ya, hubungan ini bisa lancar, bisa saling menunjukkan perasaan masing-masing seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini baik kamu ataupun dia sama-sama lagi manipulatif ya, lagi pura-pura kayak nggak butuh padahal masih cinta gitu kalau aku lihat. Terus juga ada religious factor ya, jadi kalau udah ngomongin religious factor berarti ini ada situasi magis ya. Maksudnya itu adalah gini, kalau misalkan bukan misalkan gini, aku lihat energi agamanya, keagamaannya itu lebih kuat, jadi bisa jadi dia selalu meminta kamu di dalam doanya untuk bisa dipersatukan, untuk tetap memegang teguh perasaan cinta kamu ke dia, kayak gitu ya. Jadi ini kayak ada doa yang selalu dia panjatkan agar kamu itu tidak pergi dari dia. Ya, dia meminta kepada Tuhan untuk membuat situasinya agar kamu itu walaupun kamu pengen move on, pengen lari dari dia, tapi itu kayak nggak bisa gitu, kayak ditutup gitu ya. Kamu akan selalu balik lagi ke dia gitu ya. Intinya di sini kayak ada suatu situasi magis ya, bisa dibilang magis nggak nih? Lebih ke religius ya, religius yang ini kayak ya lewat jalur langit lah gitu ya. Dia memintanya lewat jalur langit. Karena memang situasinya aku lihat di sini dia sangat menginginkan kamu untuk menjadi pasangan sah dia ya dalam pernikahan, atau paling tidak di sini ada peningkatan lah ya di hubungan kalian. Karena aku lihat memang keinginan kuat dari dia adalah kamu bisa menjadi pasangan legal dia. Jadi seperti itu. Orang ini memang serius loh, serius menginginkan kamu untuk menjadikan pasangannya. Ya, oke, percaya atau tidak percaya, itu hakmu ya.
Mungkin juga sebagian dari kalian ini ada yang berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah, atau mungkin orang yang pernah menikah dulu dan sudah bercerai. Itu juga ada ya, mungkin sebagian gitu. Terus ada justice. Oke. Kemudian ada Nine of Pentacles, ada Chariot. Aku lihat kayaknya beberapa hari terakhir ini Chariot ini selalu keluar ya di hubungan percintaan. Kalau misalkan dulu kan ini kalian ini terpaut oleh karmic relationship ya, berarti dulu kalian ini pernah disakiti dia, tidak dihargai, kemudian mungkin pernah terjadi KDRT atau apa oleh dia. Aku lihat di sini orang ini sudah mendapatkan karmanya, dia sudah mendapatkan balasannya, sehingga aku lihat dari apa yang sudah dia dapatkan ya, karma yang sudah dia dapatkan, aku lihat dia menunjukkan adanya perubahan yang mana orang ini itu telah sadar dan ingin membuat hubungan kalian lebih berkomitmen lagi, lebih kuat gitu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh ada pertanda baik yang akan dia berikan ya, dimana aku lihat di sini dia ingin punya hubungan yang berkomitmen dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dulu pernah dia janjikan gitu ya. Terus itu intinya gini, kalau misalkan dulu kalian pernah disakiti, orang ini udah berubah. Orang ini sekarang akan lebih konsisten, akan lebih yakin, akan lebih lebih memperhatikan kamu dengan penuh kasih sayang, seperti itu. Intinya dia nggak mau lagi memberikan kamu kepedihan, rasa sakit hati atau pengkhianatan seperti dulu gitu ya. Sekarang dia pengen dia sama kamu hubungannya lebih jelas, terus itu juga lebih kuat ya, bahkan mungkin akan ada pernikahan atau komitmen yang lebih serius ini ya, karena ini justice-nya tegak. Jadi orang ini sudah berubah kalau aku lihat ya, karena dia sudah mendapatkan balasan atas apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu, apa yang dulu pernah dia dulu dia pernah menyakiti kamu, itu sudah mendapatkan balasan dan dia sudah sadar, dan aku lihat juga sudah berubah. Dia sudah paham bahwa seharusnya dia tidak seperti itu, dan kini orang ini tuh yakin bahwa dia pengen memperbaiki semuanya dan akan memberikan kamu ketulusan cintanya, seperti itu. Bahkan akan ada komitmen yang serius ke pernikahan. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini ingin memberikan kedamaian, perlindungan, terus itu juga akan memberikan kefleksibilitasan, terus itu kemandirian dan dukungan untuk mencapai ambisi dalam hubungan kalian gitu ya. Bahkan aku lihat juga di sini dia ingin memberikan komitmen yang romantis untuk hubungan kalian. Juga kalau aku lihat di sini dia ini juga akan mendukung kamu, bahkan aku lihat di sini dia juga menyemangati kamu untuk setiap usaha kamu ataupun mungkin pekerjaan kamu, karir kamu. Ini lebih ke karir ya, karir, keuangan, pekerjaan, seperti itu. Dia akan lebih mendukung kamu. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat nih orang itu punya pemikiran dia dan kamu pengen ada sama-sama bekerja gitu ya, dengan rajin untuk memang mencapai suatu tujuan masing-masing gitu. Dia tidak ingin membelenggu kamu, dia tidak mau
memaksa kamu untuk tetap di rumah atau tidak bekerja, tidak. Ya, kalau memang kamu ingin punya usaha atau ingin bekerja, silakan, itu akan dia dukung gitu. Kalaupun kamu misalkan butuh bantuan dari dia, maka dia akan ngebantu dan dia pun berharap seperti itu, kamu pun bisa membantu dia. Intinya gini, baik kamu ataupun dia sama-sama saling mendukung ya dalam karir karena aku lihat kalian sama-sama punya tujuan untuk sukses ke depannya atau stabil secara karir dan keuangan kayak gitu. Terus itu juga aku lihat kamu ini berdealing dengan sosok yang memang sudah berpengalaman, lebih berpengalaman ya dalam banyak hal, dan aku lihat mungkin dulu orang ini tuh sulit sekali untuk meluangkan waktu untuk kamu. Nah, dalam waktu dekat ini mungkin dia akan lebih sedikit memberikan waktu luang ya, karena dia tahu sudah bertahun-tahun kamu itu berkorban untuk dia, tapi dia tidak pernah memberikan waktu luang untuk kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat kali ini dia ingin memberikan waktu luang sejenak untuk menghargai kamu ya. Karena kamu dulu itu sangat berkorban banget deh sama dia, untuk dia, bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi mungkin kamu dengan orang ini tuh sudah menjalani hubungan itu udah lama ya, udah bertahun-tahun. Juga kalau misalkan saat ini kalian itu kayak nggak ada kejelasan hubungan, ya tahu gitu sama-sama saling suka, tapi kayak nggak ada komitmen, nggak ada kata kalian pacaran atau kalian pasangan atau apa gitu. Orang ini berarti dia itu sedang menghargai otonomi atas kebebasan dirimu. Jadi kamu mau ngapain ya silahkan, dia tidak akan mengikat kamu atau membelenggu kamu. Ya seperti itu tadi, seperti kamu mau kerja, oke, silahkan kerja. Kamu mau kerja apa silahkan gitu, dia persilahkan, dia tidak akan membelenggu kamu. Kamu harus jadi orang rumahan, kamu harus begini, harus begitu, enggak. Dia enggak akan seperti itu. Silahkan kamu melakukan apapun yang kamu mau. Dan kalau aku lihat di sini dia itu melihat kamu sebagai sosok wanita yang kuat, yang mandiri, terus itu juga orangnya menarik, kamu juga modis, kamu pintar, kamu anggun, seperti itu ya. Dan bisa jadi di sini sebagian dari kalian berdealing dengan seseorang yang memang sudah lebih tua dari kamu, atau mungkin kamu yang lebih tua dari dia ya. Kalian situasikan aja deh ya. Tapi intinya kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah berpengalaman, lebih banyak berpengalaman gitu ya. Terus itu juga aku lihat nih, selama ini tuh dia sempat ragu ya untuk hubungan kalian harus bagaimana, apakah harus dilanjutkan atau atau tidak gitu ya, harus lanjut atau tidak dengan hubungan ini. Sempat dia merasa ragu, tapi karena ini ada di Chariot-nya tegak, berarti aku lihat orang ini tuh sebenarnya sudah yakin banget bahwa kamulah orang yang memang tepat. Dia sudah meyakinkan hati bahwa kamulah orang yang memang dia cari, orang yang dia tunggu, orang yang dia inginkan. Sehingga aku lihat dalam waktu dekat ini kemungkinan orang ini akan datang dengan tekad, dengan keyakinan, dengan keteguhan, memang kamulah orang yang dia inginkan, seperti itu ya. Dia sudah tidak ada lagi keraguan untuk hubungan ini harus dijalani atau tidak, seperti itu ya. Apapun keraguan-keraguan dia yang dulu selalu berkelut di pikiran dia, itu aku lihat sudah tidak ada ya. Dia sudah yakin bahwa kamulah orang yang dia pilih dan orang yang dia inginkan. Dan kalau aku lihat sebenarnya baik kamu ataupun dia itu sebenarnya sama-sama memiliki perasaan yang sama gitu, sama-sama masih saling cinta gitu ya. Bahkan masih ada rasa pengabdian, masih ada rasa keteguhan yang kuat ya untuk hubungan ini. Jadi walaupun situasinya kalian saat ini tuh jarang ada komunikasi, kalian tuh tetap kayak masih memegang teguh
kalian itu masih mau sama dia dan dia pun masih mau sama kamu gitu ya, masih bertahan, tidak ada orang lain gitu ya. Kalaupun ada orang lain tuh kalian masih kayak apa ya, masih tidak yakin gitu dengan orang baru. Sehingga kalau aku lihat di sini hati kalian itu masih ke dia, hati dia pun masih ke kamu gitu. Masih ada keteguhan hati yang kuat kalau aku lihat di sini ya. Walaupun situasinya mungkin saat ini kalian sudah berpisah atau tidak ada komunikasi ya, tidak ada pertemuan gitu. Jadi dalam hati memang masih ada keteguhan uh, tentang rasa saling memiliki ya, tentang rasa saling memiliki. Walaupun aku lihat memang apa ya, situasi hubungan kalian itu kayak mulai memudar rasa gairahnya ataupun ambisinya ataupun apa, situasinya sedang memudar ya, perasaannya juga sudah memudar, tapi aku lihat itu hanya cuma butuh, sebenarnya hanya butuh ini aja sih, effort ya, effort aja sih untuk menambah stimulasi ya, stimulasi agar kalian lebih bahagia. Jadi sebenarnya cuman butuh action aja sih ya, sama-sama mau action aja. Nah saat ini situasi kalian itu lagi diem-dieman, gak mau action, itu aja sih ya. Cuman sayangnya karena ini berlarut-larut, jadi kelihatannya masalahnya sangat besar gitu ya kalau aku lihat. Atau mungkin sebenarnya si orang ini si orang ini itu lagi punya masalah yang cukup besar sehingga dia lagi ngediemin kamu, akhirnya kamu pun ngediemin dia kayak gitu. Tapi kalian sama-sama tahu bahwa kalian masih sama-sama saling memiliki walaupun nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kalian sering kok ya kalau misalkan ingin move on gitu ya, ingin merasa move on karena mungkin udah lelah juga dengan situasi yang sering diem-dieman seperti ini. Kalian itu sering berpikiran untuk move on, tapi setiap kalian memikirkan untuk lepas dari orang ini, ada pemikiran kayaknya harus dipertimbangkan lagi deh gitu, dan kalian akhirnya sering membayangkan diri kalian itu bisa bersama si dia di masa depan gitu ya. Di saat-saat kalian gimana kalau nanti kedepannya kalian bisa berhasil nih sama-sama bersatu di masa depan kayak gitu ya. Terus itu juga sehingga gini, ketika kalian sudah ada perspektif gitu, aduh gimana nih kalau misalkan kedepannya ternyata kita bisa bersama gitu, aku mungkin akan menyesali keinginan untuk move on kayak gitu. Kalau misalkan benar-benar move on, nanti aku nggak bisa bersama nih di masa depan dengan dia, akhirnya datanglah keraguan ya untuk benar-benar move on kayak gitu. Jadi kayak maju mundur pengen move onnya gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, jika memang ya pasangan atau si dia memang tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, mungkin memang kalian harus mempertimbangkan jalan alternatif atau cara alternatif biar hubungan kalian ini bisa intens kayak gitu, biar kalian ini membuat hubungan kalian jadi lebih ideal dan merasa bahagia, terus merasa lega ya. Karena memang kalau di dalam hubungan itu hubungan yang ideal itu memang seharusnya membuat kamu merasa bahagia, merasa lega ya, seperti pulang ke rumah gitu ya, merasa nyaman gitu ya. Karena situasi kamu dengan dia sekarang itu kayak mengkhawatirkan ya, karena itu tadi dia sibuk dengan kehidupan dia sendiri, akhirnya kamu pun ngediemin dia ngediemin kamu ya, kamu pun ikut ngediemin dia. Jadi situasinya kayak bahaya sih saat ini. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini sebenarnya selalu ada di pihak kamu ya. Saat ini aku lihat orang ini nih benar-benar cuman ada kamu kok di hati dia gitu ya. Dan bahkan di sini aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama sebenarnya saling memotivasi diri ya, dan ingin memperbaiki diri masing-masing gitu ya.
Jadi sebelum kalian nantinya bisa bersama, aku lihat dalam waktu dekat ini kalian mulai memperbaiki diri masing-masing aja terlebih dahulu gitu kalau aku lihat ya, baik orang ini ataupun kamu gitu, sebelum kalian nanti siap benar-benar bersatu dalam suatu pernikahan gitu ya. Oke. Dan kalau misalkan saat ini kalian dalam situasi berkomitmen atau ya kan ini kalian merasa sama-sama saling memiliki gitu ya. Memang kalian butuh untuk menunjukkan komitmen kalian bahwa kalian sama-sama ingin memiliki. Karena gini, aku lihat kamu dan dia itu punya perasaan sama-sama memiliki, cuman kayak nggak ada rasa komitmen aja gitu ya, kayak nggak ada effort aja gitu. Nah jadi kalau memang kalian merasa sama-sama memiliki, maka kalian butuh saling menunjukkan effort, menunjukkan kesediaan kalian untuk melakukan effort yang diperlukan untuk membuat hubungan kalian ini bisa berkomitmen gitu ya. Kalian cuman, aku lihat saat ini memang perasaannya memang cuman ngerasain dia milik kamu, kamu milik dia, tapi kayak nggak ada upaya. Nah yang dibutuhkan untuk bisa lebih jelas di hubungan kalian adalah cobalah untuk terang-terangan gitu ya, terang-terangan, jujur, terbuka, dan sama-sama bersedia untuk menunjukkan upaya atau apa itu namanya, effort ya di hubungan ini agar lebih jelas gitu loh, apa yang kamu mau dari dia, apa yang dia mau dari kamu. Jangan diem-dieman aja gini loh, karena saat ini aku lihat kamu sama dia sama-sama diem-dieman sehingga sama-sama tidak tidak tahu apa yang dia inginkan dan tidak tahu apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Jadi untuk biar lebih jelas di hubungan kalian ini, coba untuk nyatakan ya di sini, cobalah untuk nyatakan ya, baik kamu ataupun dia, jangan cuma menunggu, jangan cuma kamu nunggu dia, dia nunggu kamu, karena di sini energinya masih sama-sama saling menunggu ya. Ketika dia diam ya kamu diam juga gitu, jadi ini energinya masih sama-sama menunggu. Jadi kalau misalkan kamu geram nih ya, kok gini-gini terus, bahkan ini kan aku lihat bertahun-tahun nih ya hubungan kalian gini-gini aja. Jadi cobalah untuk, kalau kamu udah nggak betah dengan situasi yang gini-gini aja, cobalah untuk kamu yang memulai. Nyatakan apa yang kamu mau dari dia. Kalau sebuah komitmen, omongin gitu. Kamu action ke dia. Nah, mungkin dari situ dia akan terstimulasi untuk menyatakan juga apa yang dia inginkan, dan kalian lihat apa hasilnya gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat memang butuh effort aja sih ya, butuh usaha dari kalian gitu. Kalau diberikan kesempatan oleh semesta, kalian udah dikasih kesempatan nih, silahkan gitu. Kalian tidak di apa namanya, tidak dibatasi gitu ya, tidak dihalang-halangi, tinggal kaliannya aja yang ayo gerak gitu loh ya. Coba tunjukkan apa yang kamu mau dari dia, atau apa yang kamu inginkan di hubungan ini, terus dia juga harus sama-sama action. Jadi cobalah dalam waktu dekat ini tunjukkan gitu. Dan aku lihat ini ya, baik kamu ataupun dia itu sama-sama ngerasain kesepian ya. Kenapa? Karena di sini kalian sama-sama sibuk sama kerjaan masing-masing. Terus itu juga tidak ada komunikasi yang terbuka, yang jujur apa mau kalian dan apa yang dia mau. Sehingga aku lihat di sini situasinya kamu merasa kesepian, dia ngerasa kesepian. Terus itu karena lebih fokus pada pekerjaan masing-masing, akhirnya kalian sama-sama merasa terabaikan. Kamu seperti merasa diabaikan oleh dia karena dia terlalu sibuk dengan karir dia, pekerjaan dia, dan dia pun sebenarnya seperti itu. Dia juga merasa kayak diabaikan oleh kamu karena kamu lebih fokus atau lebih memprioritaskan karirmu kayak gitu. Sebenarnya ini hanya masalah kurang komunikasi aja. Kurang komunikasi, terus itu juga hanya masalah perspektif yang karena nggak ada yang diomongin kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini sejujurnya baik kamu ataupun dia sama-sama takut ditinggalkan
Ya kamu takut ditinggalkan dia, dia pun sebenarnya takut ditinggalkan kamu. Jadi ini cuman masalah komunikasi sebenarnya. Ayo coba tunjukkan kalau memang kalian sama-sama mau, ditunjukkan gitu ya. Diliatin gitu. Ayo action, ayo berupaya gitu untuk hubungan ini biar ada kejelasan, biar hubungan ini nih ada perkembangan, ada perubahan. Jangan gini-gini aja. Dia diem, kamu diem, ya mana ada yang tahu gitu kan. Ya kan, semua itu memang harus ada yang diomongin biar sama-sama tahu maunya gimana gitu. Karena kalau aku lihat ini mau sampai tahun jebrot juga, kalau kalian begini-begini aja sama-sama diem-dieman, ya nggak akan ada yang tahu satu sama lain maunya gimana ke depannya gitu ya. Kalau dibilang saling cinta, of course aku lihat saling cinta nih orang. Kalian sama-sama takut saling ditinggalkan, dia takut kamu tinggalkan, dan sejujurnya kamu pun takut ditinggalkan dia gitu ya. Jadi solusinya adalah ayo gerak sama-sama, tunjukkan apa yang kalian mau dari kedua belah pihak gitu ya. Cobalah untuk action. Dan aku lihat ini karena ini judulnya adalah dalam waktu dekat, ya cobalah dalam waktu dekat ini tunjukkan. Coba ya telepon dia atau chat dia, ya coba untuk action gitu ya. Kalau misalkan ini dia yang nggak juga action ya coba kamulah gitu ya. Biar hubungan ini ada kejelasannya, biar hubungan ini ada perkembangannya gitu ya. Jadi sebenarnya ini hanya masalah komunikasi yang nggak ada yang mau mulai gitu ya. Kamu nggak mau mulai, kamu nungguin komunikasi dari dia, dia pun begitu ya, dia pun menunggu komunikasi dari kamu. Jadi ini sama-sama tunggu-tungguan, ya nggak jelas-jelas ini kalau begini terus. Oke, itulah pesan dari pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Virgo, ada Cancer, dan ada Libra. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.